Anies ini katanya modal bismillah hasil alhamdulillah gitu. Sedang cari simpati pada donatur, Anies Baswedan singgung Prabowo hingga Ganjar. Hal ini menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo capres idaman rakyat Indonesia, sedangkan Anies Baswedan capres idaman bohir-bohirnya. Siapa pemodal besar itu? Kita pun juga kepingin. Coba sebutkan dan kita kepingin. Katakan kita kepingin. Kalau ada pemodal besar, terutama yang mau dekat dan bersimpati pada Nasdem, saya katakan hormat. Saya katakan hormat. Ya, saya kok rasa-rasanya Pak Anies tidak mungkin ngomong siap maju kalau tak ada yang menjamin bisa maju. Ini yang apes ini barangkali pemodal besar nggak ada, pemodal kecil nggak ada. Bohong, ini nipu diri sendiri, percaya saya deh. Sekarang kan nggak ada fundraising, padahal ongkosnya gila-gilaan. Pertanyaannya uangnya dari mana? Bohir, hamba Allah itu. Itu nggak mungkin gratisan, harus dan wajib hukumnya ada yang harus ditandemkan. Anies menambahkan dirinya tak memiliki uang dan tak memiliki kendaraan politik dan tak memiliki mesin kampanye. Bagi PD Perjuangan yang ikut bergerak itu adalah seluruh simpatisan anggota kader yang menyatu dengan rakyat, bukan orang per orang. Kalau orang per orang sendiri yang bergerak, nanti dia akan banyak hutang. Siapa presidennya? Apa partainya? Siapa presidennya? Ada kemungkinan pernyataan Anies sebagai sebuah upaya lain agar donatur mau memberi dukungan kepadanya. Ya, saya kira semua elit politik di negara ini sedang berburu panggung politik. Jadi elit-elit ini kan cenderung memanfaatkan momen itu supaya mereka itu tetap menjadi perbincangan yang dikaitkan dengan Pilpres di 2024. Nasdem dan Anies Baswedan yang menurut saya perjudiannya itu sangat tinggi sekali. Karena dia perlu kendaraan yang agak definitif. Ditawarin kayak begini ya dia maju supaya juga konsolidasi dia dalam 11 bulan ini ada mediumnya gitu. Pertanyaannya uangnya dari mana? Bohir, hamba Allah itu. Anies mengaku kalah dalam sumber daya jika dibandingkan dengan capres lainnya dalam pesta demokrasi rakyat pada 2024 mendatang. Ini yang apes ini barangkali pemodal besar nggak ada, pemodal kecil nggak ada. Kalau Gerindra, seluruh biaya kampanye dan kebutuhan kita tanggung bersama-sama. Itu yang kita lakukan waktu Mas Anies jadi calon gubernur. Kita patungan, anggota DPRD, kota kabupaten, Gerindra, provinsi, DPR RI, seluruh Indonesia kumpulin duit patungan. Itu budaya kita, jadi kita nggak pakai budaya bohir. Bukan orang per orang. Kalau orang per orang sendiri yang bergerak, nanti dia akan banyak hutang. Kontestasi politik menuju pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang semakin menghangat. Kini sudah ada dua sosok yang resmi diusung untuk maju sebagai bakal calon presiden. Mereka adalah Anies Baswedan yang lebih dulu diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Kemudian Ganjar Pranowo yang resmi diusung oleh PDI Perjuangan pada 21 April 2023 lalu. Setelah deklarasi PDIP itu, 3 parpol pun ikut merapat, yakni PSI, Partai Hanura, dan P3. Bakal calon presiden atau capres Anies Baswedan pun menanggapi soal munculnya nama Ganjar Pranowo yang akan menjadi kompatriotnya di pemilu 2024 nanti. Anies mengaku kalah dalam sumber daya jika dibandingkan dengan capres lainnya dalam pesta demokrasi rakyat pada 2024 mendatang. Hal itu bahkan diakui juga oleh Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali yang menyinggung juga soal finansial. Pasalnya menghitung kekuatan finansial, Anies cukup jauh jika dibandingkan dengan Prabowo Subianto yang diproyeksikan untuk maju sebagai capres dari Partai Gerindra. Pengamat politik Lucius Karus menuturkan, pernyataan Anies Baswedan yang diperjelas oleh Ahmad Ali tidak bisa dianggap sebuah fakta. Dia menilai pernyataan itu merupakan strategi Anies untuk meraih simpati agar mendapatkan dukungan dari parpol yang belum resmi menetapkan capres pada Pilpres 2024. Pernyataan dari politisi parpol terkait peluang capres yang diusung parpol mereka belum bisa dianggap sebagai sebuah sikap politik yang jelas.
Pernyataan-pernyataan politisi di masa sekarang ini lebih sebagai strategi meraih simpati parpol lain, ujar Lusius kepada wartawan. Dalam situasi koalisi parpol pengusung yang belum jelas, Lusius berkata, bicara soal kesiapan dana kampanye pemenangan merupakan sebuah hal yang tidak relevan. Bahkan ada kemungkinan pernyataan Anies sebagai sebuah upaya lain agar donatur mau memberi dukungan kepadanya. Mereka akan menutup informasi soal pendanaan untuk membuka ruang bagi donatur yang mau mendanai kampanye capres. Begitu juga pengakuan yang cenderung seperti play victim juga mungkin dilakukan untuk memancing rasa simpati para donatur, ujarnya. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menilai klaim bahwa logistik Anies lebih kecil dibandingkan dengan Ganjar dan Prabowo merupakan sebuah konsekuensi politik yang harus dijalankan. Ini adalah resiko politik ketika Anies atau Partai Nasdem dan pendukungnya menjadi penantang dari koalisi yang dibentuk oleh pemerintah. Tetapi ini demokrasi harus jalan, lawan tanding harus ada, ujar Ujang. Calon yang didukung pemerintah ini mesti ada lawannya. Dalam hal ini Anies dari pihak oposisi. Dalam konteks menjaga demokrasi ini bagus, pungkasnya. Sebelumnya Anies Baswedan menyampaikan pesan pada relawannya untuk kerja keras karena ada lawan yang besar untuk menang di pemilu 2024. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali menganggap wajar Anies menyampaikan hal itu. Ya, itu kan pernyataan yang disampaikan Mas Anies di kalangan relawan untuk mengikuti kontestasi. Lebih kepada para relawan, ya untuk lebih semangat, lebih giat, saya pikir itu hal yang wajar saja, kata Ahmad Ali kepada wartawan 24 April 2023. Kemudian Ahmad Ali menyinggung kekuatan lawan Anies Baswedan, yakni Prabowo dan Ganjar. Kita tidak bisa pungkiri bahwa katakan Pak Prabowo, kalau kita lihat LHKPN-nya itu calon presiden paling banyak duit, paling kaya lah, karena beliau background-nya sebagai pengusaha, keluarga yang memang selama ini eksis di dunia usaha. Nah, bahwa politik tidak bisa dihindari dengan biaya, yaitu faktornya pasti. Kalau dibandingkan dengan Mas Anies, sangat-sangat jauh kan, ujarnya. Begitupun Mas Ganjar yang kemudian dia support PDIP. Kalau kita lihat sumber daya yang ada di lingkungan, katakanlah Pak Jokowi secara terang-terangan memberikan dukungan terhadap Ganjar, yaitu juga suatu kekuatan dan sumber daya yang tentunya tidak bisa disaingi oleh Anies, imbuhnya. Pencapresan Ganjar oleh PDIP telah menempatkan kembali sosok Megawati sebagai pengubah permainan atau game changer dan diprediksi akan memiliki efek domino pada peta koalisi di fase akhir kandidasi. Bahkan sampai Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang menyadari Anies Baswedan sulit untuk bersaing dengan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo. Sebab menurutnya Ganjar Pranowo mendapat dukungan langsung dari Presiden RI Joko Widodo saat ini. Ahmad Ali menilai dukungan Jokowi kepada Ganjar Pranowo sebagai sebuah kekuatan besar yang tidak bisa ditandingi oleh pihaknya maupun Anies Baswedan. Pernyataan Ahmad Ali ini terkait dengan dukungan Jokowi kepada Ganjar yang merupakan salah satu respon atas pernyataan Anies Baswedan kepada para relawan saat Idul Fitri. Anies Baswedan berkata soal adanya lawan besar dalam Pilpres 2024 dan meminta relawan untuk bekerja lebih keras.